Apa mazhab yang Anda anut dalam beragama? Apakah termasuk satu di antara aliran atau mazhab-mazhab yang diakui ulama sedunia? Awalnya, dulu terdapat banyak mazhab dalam Islam, yang baru muncul setelah masa tabi'in sekitar abad kedua Hijriah. Masa tabi'in itu, adalah era sesudah zaman sahabat, ketika muslimin hidup di tengah Nabi. Kini, mayoritas muslimin di dunia termasuk di Indonesia, mengikuti mazhab besar Sunni, atau biasa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat Aswaja. Di dalam sekte besar Sunni itu, awalnya dulu terdapat belasan mazhab, tetapi hanya 4 yang berlanjut, berkat besarnya dukungan pengikut yang mengembangkannya, dan kekuatan politik di tempat mazhab-mazhab itu berada, serta kemudian menyebarluaskannya. Sedangkan aliran lainnya tidak sempat berkembang, dan kemudian sirna. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan sebuah aliran atau mazhab, sebagaimana ideologi seperti Marxisme, liberalisme, humanisme, dan sebagainya, biasanya tergantung pada kekuatan politik atau penguasa yang ada di tempat itu. Bicara mengenai perkembangan aliran dalam agama dan kekuasaan, kita jadi ingat sebuah keniscayaan di dunia ini, bahwa setiap ideologi ataupun school of thought, hanya bisa berkembang dan berkesinambungan, apabila ada dukungan penguasa terhadapnya. Mari ambil 2 contoh, komunisme dan protestanisme. Komunisme, misalnya, dulu berkembang di Soviet karena penguasa seperti Lenin yang mendukung pemikiran Karl Marx. Sementara protestanisme, muncul akibat protes atau reformasi oleh Martin Luther di Jerman pada tahun 1517 terhadap Paus Katolik, yang sempat menyebabkan kontrareformasi dan reformasi lainnya di Eropa Barat. Sementara penemuan benua Amerika, menyebabkan kaum Protestan yang dianiaya di Eropa, terutama Inggris, melarikan diri ke Amerika, dan memulai negara baru Amerika Serikat, yang berlandaskan kekristenan Protestan. Dalam waktu 100 tahun pertama, seluruh Eropa Barat sempat terancam perang saudara. Di Inggris, Perancis, Spanyol, Swiss, Skotlandia, pertentangan antara bangsawan dan penguasa Kristen dan Katolik, menyebabkan pertumpahan darah. Protestanisme, yang berbeda dalam penata laksanaan gereja dan konsep-konsep teologis dibanding Kristen Ortodoks Timur maupun Katolik Roma, kini diikuti 900-an juta pemeluk di dunia, sekitar 40% jumlah Nasrani di dunia. Masih berkaitan dengan hubungan aliran agama dan kekuasaan, kita bisa membaca sejarah Kristen Anglikan di Inggris. Pada 1534, Raja Henry VIII Inggris yang dibantu Thomas Cranmer, pernah mengeluarkan hukum supremasi yang menjadi legitimasi, bahwa pengangkatan Raja Inggris, berarti otomatis menjadi kepala gereja Inggris, bukan lagi paus. Sejak itu, ordo atau mazhab gereja Anglikan, yang merupakan cabang Protestan, berkembang di Inggris dan negara-negara jajahannya. Dari sini kita bisa melihat, bahwa kekuatan politik, sangat mempengaruhi bertahan dan berkembangnya suatu mazhab agama. Sejarah mencatat, bahwa di antara para mujtahid, atau ulama yang melakukan ijtihad, zaman awal dulu ada Sufyan al-Tsauri, Abdurrahman al-Auza'i, dan Laits bin Sa'ad. Belakangan, mazhab mereka itu, dan beberapa mazhab lain telah punah, karena tidak terjadi pengembangan oleh para pengikutnya. Nah, yang tetap berkembang di dunia Islam secara pesat, di antaranya adalah 4 mazhab Sunni, masing-masing adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi, bukan hanya itu. Di luar mazhab Sunni yang 4 itu, ada 4 mazhab lainnya yang diakui ulama sedunia dalam pertemuan di Amman, Yordania, sebagaimana ditulis di Risalah Amman atau The Amman Message, yakni 2 mazhab Syiah, baik Syiah Jakfari ataupun Syiah Zaidi, mazhab Ibadi, dan mazhab Zahiri. Sebenarnya, kalau kita kumpulkan lagi, setidaknya ada 13 mazhab, yang dimulai dari Hasan al-Bashri, sampai kepada Ibnu Jarir at-Tabari. Namun, semuanya mengalami dinamika yang unik. Kadang eksis dan besar di suatu tempat pada suatu zaman, lalu berganti zaman, mazhab itu pun surut dan pindah ke wilayah lain. Bukan masalah mazhab yang satu lebih benar daripada mazhab lain, tapi lebih kepada pengaruh politik. Selain ke-13 mazhab itu, ada Salafiyah. Tetapi penganut Salafi ini, oleh penganutnya maupun oleh yang lain, lebih dianggap sebagai sebuah metode atau manhaj, dan bukan sebuah mazhab, yang merupakan wadah bagi pandangan-pandangan lengkap tentang hukum-hukum taklif dalam Islam.
Lebih jauh lagi, Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab Sunannya, Nabi bersabda, "Ketahuilah, sungguh umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan, umat ini pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan di neraka, sedangkan satu golongan di surga, yaitu Al-Jamaah." Nah, jika yang dimaksud terpecahnya Islam menjadi golongan mazhab-mazhab tertentu, maka mazhab mana yang masuk neraka? Sebenarnya, Islam tidak mewajibkan orang harus membatasi diri hanya pada mazhab atau aliran tertentu, karena di zaman Nabi tidak ada mazhab. Lawang Nabi ada di samping mereka, jadi gak susah kalau pengen tanya sesuatu. Cukup datang kepada beliau, lalu masalah itu akan dijawab tuntas oleh Nabi. Tetapi yang jelas, setiap pengikut aliran tertentu, dilarang, atau haram hukumnya, mengkafirkan aliran atau mazhab lain, sebagaimana dinyatakan 200-an ulama dari 50 negara dalam konvensi Islam pada Juli 2005 di Amman, Yordania itu. Menariknya, tidak banyak yang tahu bahwa, keempat pendiri mazhab Sunni, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saling berguru satu sama lain. Yang paling tua adalah Imam Nu'man bin Sabit alias Abu Hanifah, sehingga mazhabnya disebut Hanafi. Imam Abu Hanifah, sempat berguru pada Imam Ja'far Shodiq, cucu Nabi yang ke-6, sekaligus juga menjadi Imam Syiah 12 Imam Itsna Asyariyah yang ke-6. Nah, fikih atau jurisprudensi Imam Ja'far itu, yang menjadi acuan kaum muslimin Syiah, sehingga mazhab Syiah disebut juga Ja'fari. Sayangnya, bagi orang yang menganggap Syiah sesat dan kafir, merasa agak anti kepada Imam Ja'far Shodiq, yang padahal, dari beliau banyak hadits yang dijadikan acuan kaum Sunni. Sementara bagi kaum Sufi, Imam Ja'far Shodiq menjadi masyaikh atau guru Sufi Naqsyabandiyah setelah Imam Al-Qasim bin Muhammad, juga masyaikh Qadiriyah Naqsyabandiyah, dan Tarekat Syatariyah setelah Imam Muhammad Al-Baqir. Menurut Al-Hujwiri, terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Ja'far Shodiq berkata, "Siapapun yang mengetahui Allah, maka dia berpaling dari semua yang selainnya." Ya, yang sudah tidak asing dengan manunggaling kawula Gusti, tidak asing dengan kalimat ini. Sudahlah, mari kita runut lagi secara detail perjalanan mazhab dalam Islam. Imam Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah, sejarah mencatat bahwa ia lahir di Kufah, Irak, pada tahun 80 Hijriah, sekitar 69 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan, Imam Abu Hanifah berasal dari Turki, tetapi pendapat yang lebih kuat mengatakan, bahwa kakek moyangnya berasal dari Persia, Iran zaman now. Karena dulunya, tidak kurang dari 1.500 orang sahabat, pindah dari Madinah ke Kufah di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketika lahir, ayah Nu'man, Habib bin Zuta yang merupakan seorang pedagang asal Kabul, Afghanistan zaman now, sudah berusia 40 tahun. Beliau sebenarnya juga murid atau cucu murid dari para sahabat Nabi juga. Abu Hanifah pernah dipenjara oleh Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah, gara-gara pendiri mazhab Hanafi itu sangat mencintai gurunya, yaitu Imam Ja'far Shodiq. Murid Imam Ja'far yang lain, adalah Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Sunni Maliki, dan Wasil bin Adho pendiri mazhab Mu'tazilah. Sering dijuluki The Great Imam, Nu'man Abu Hanifah belajar selama 2 tahun pada Imam Ja'far, dan merasakan pencerahan yang luar biasa dari sang guru, yang merupakan pendiri fikih mazhab Syiah. Berkat 2 tahun masa belajar itu, Nu'man Abu Hanifah menciptakan syair yang bunyinya begini, "Laula sanatan, lahalakan Nu'man." Artinya, jika bukan karena 2 tahun, binasalah Nu'man. Adapun Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki yang juga murid Imam Ja'far, lahir pada 93 Hijriah, sekitar 69 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Selain kepada Imam Ja'far, penyusun kitab Al-Muwatta itu juga berguru kepada Hisham bin Urwah, Ibnu Syihab Al-Zuhri, dan Abu Hanifah. Fakta bahwa sang pendiri mazhab Maliki itu dekat dengan Imam Ja'far dan Imam Hanafi, maka para pengikut mazhab Maliki, rukun dan saling menghormati dengan pengikut mazhab Hanafi dan pengikut mazhab Syiah Ja'fari. Anda sering mendengar nama ayahnya, yaitu Anas bin Malik yang sering meriwayatkan hadits. Kakeknya Imam Malik, bernama Malik juga, jadi agak membingungkan menjelaskannya. Di antara murid Imam Malik yang terkenal, adalah Imam Syafi'i, pendiri mazhab Sunni Syafi'i, yang banyak pengikutnya di Indonesia dan berbagai negara lain di dunia.
Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi, atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i lahir di Palestina 150 Hijriah, sekitar 135 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau sendiri memang asli orang Mekah, berdarah biru Quraisy, dan nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek mereka berdua, Qusay bin Kilab. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Pemikiran fikih Syafi'i hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits, golongan cenderung berpegang pada teks hadis atau literalis, dan Ahlur Rohyi, golongan yang cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Rohyi, yang juga merupakan murid Imam Abu Hanifah. Sepeninggal Imam Malik, Mekah Madinah pun pernah didominasi oleh mazhab Syafi'i, yang sebenarnya juga merupakan murid utama dan kader langsung dari Imam Malik. Namun, Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Sejarawan Islam mencatat, bahwa mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas, ketimbang Imam Malik gurunya. Keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fikih, usul fikih, dan hadits pada zamannya, membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut, dan ketinggian ilmunya diakui banyak ulama yang hidup sezaman dengannya. Imam Syafi'i meletakkan 2 dasar berbeda untuk mazhab yang didirikannya, yang pertama digolongkan sebagai qaul qadim atau pendapat lama, dan qaul jadid atau pendapat baru, atau semacam revisi. Sebagai penulis kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i dikenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau usul fikih, yang mana metodologi ini tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat. Menurut ulama, mazhab Syafi'i dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fikih Sunni lainnya. Dari mazhab ini, berbagai ilmu keislaman telah bersemi, berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan para pendukung Syafi'i. Karena metodologinya yang sistematis, dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh mazhab Syafi'i, mazhab ini menerima dukungan dari banyak ulama dan penguasa di dunia Islam. Saat ini, mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti hampir 28% Islam sedunia, dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut, setelah mazhab Hanafi. Berbeda dengan penyebaran pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan, penyebaran mazhab Syafi'i lebih banyak disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya sendiri, khususnya yang berada di Mesir, seperti Yusuf bin Yahya al-Buaiti, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, dan Arabi bin Sulaiman al-Marawi. Di antara murid Syafi'i yang terkenal, adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Syaibani, lahir di Irak 164 Hijriah, sekitar 148 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Beliau adalah salah satu di antara ulama hadits terkemuka, dan pendiri fikih mazhab Hambali. Selain Imam Hambali, ulama-ulama yang mengikuti dan turut menyebarkan mazhab Syafi'i antara lain adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Baihaqi, Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majah, Imam Tobari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Abu Dawud, Imam Nawawi, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, dan Imam Al-Hakim. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dianggap penutup para imam mujtahid, dan dianggap satu di antara syekh terbesar dalam ilmu fikih Sunni. Keluarga Imam Ahmad bin Hanbal berasal dari Basroh, Irak, dan termasuk dalam suku Arab Bani Syaiban. Meski ayahnya pernah menjadi pegawai di kerajaan Bani Abbasiyah di Khurasan wilayah Iran zaman now, Imam Hambali sendiri sempat mengalami penderitaan akibat kekejaman penguasa Bani Abbasiyah. Sang ayah, belakangan pindah bersama keluarganya ke Baghdad, tempat Ahmad dilahirkan pada tahun 780 Masehi. Beliau tercatat memiliki 2 istri dan beberapa putra, dan seorang di antaranya, belakangan menjadi hakim di Isfahan Iran zaman now. Mengutip banyak narasumber, Wikipedia menulis, bahwa Imam Hambali sangat dekat dengan kalangan Sufi, dan beliau bertabaruk pada kuburan baginda Nabi.
Menurut catatan banyak penulis, Imam Hambali percaya pada peninggalan atau bekas-bekas manusia suci seperti Nabi, guna memperoleh barokahnya. Misalnya, beliau dikenal suka mengantongi wadah yang berisi rambut Nabi. Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan, bahwa putra Imam Hambali yang bernama Abdullah mengatakan bahwa, saya lihat ayah saya mengambil sehelai rambut Nabi, meletakkannya ke mulut, dan menciumnya. Seingat saya, pernah melihat beliau meletakkan rambut itu ke dalam air, dan meminumnya sebagai obat. Penulis kitab masterpiece Musnad Al-Kabir, ensiklopedia hadis yang sangat monumental dan memuat sekitar 27.000 hadis ini, pernah berguru pada 400-an orang dan ahli agama di zamannya, dan salah satu yang paling dikaguminya, adalah Imam Syafi'i. Di masa hidupnya, beliau termasuk ulama yang berani menentang Al-Ma'mun putra Harun Ar-Rasyid, salah seorang penguasa Bani Abbasiyah, sehingga sempat dipenjarakan. Saat wafat di Baghdad dalam usia antara 74-77 tahun, pemakamannya dihadiri lebih dari 800.000 orang. Untuk 4 mazhab lainnya dalam Syiah, sepertinya tidak perlu saya bahas. Atau kita bahas di tema yang lebih menarik saja. Yang menarik, ternyata di masa lalu, semua mazhab itu hidup rukun damai dan saling bantu. Contoh sederhananya, hingga masa terakhir ini adalah sosok Syekh Alawi Al-Maliki. Sesuai namanya, beliau ini ulama fikih yang bermazhab Maliki. Namun ternyata, beliau juga mengajar fikih kepada warga Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Tapi, bukan dalam rangka membodohi muridnya yang bermazhab Syafi'i, sambil menggiring opini pindah mazhab ke Maliki. Tidak demikian saudara. Beliau mengajar fikih mazhab Syafi'i, karena beliau memang menguasai ilmu perbandingan mazhab. Mau belajar fikih mazhab yang mana saja, beliau punya ilmunya. Sayangnya, orang pinter model beliau itu agak langka. Kebanyakan penceramah, tahunya cuma satu mazhab saja. Kalau disuruh mengajar fikih dengan mazhab yang lain, jelas tidak paham. Malah yang sama sekali tidak tahu, menganggap orang yang tidak sepaham dengannya, dituduh kafir, bid'ah, halal darah, dan sebagainya. Di masa sekarang ini, dinasti yang berkuasa di Mekah dan Madinah, adalah dinasti Bani Saud. Nama resmi kerajaannya, adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kita bisa menyingkatnya menjadi Saudi Arabia. Awalnya, pihak kerajaan masih membuka diri kepada banyak bangsa muslim di dunia, untuk berkiprah di kedua tanah haram. Banyak ulama dari berbagai bangsa bisa eksis mengajar, dan menyampaikan ilmunya di sana. Dan otomatis juga, banyak murid dari berbagai negeri yang menimba ilmu di tanah haram. Namun entah bagaimana, dewasa ini nampaknya ada kebijakan yang dinamis, yaitu pihak kerajaan punya kebijakan untuk memberdayakan SDM mereka sendiri, dan mengurangi peranan ulama dari berbagai negeri yang lain. Masalahnya, ulama Saudi itu rata-rata hanya menguasai satu mazhab saja, yaitu mazhab Hambali. Untuk mazhab yang lain, mereka memang kurang menguasai. Apalagi kalau harus mengajarkan 4 mazhab, seperti layaknya Syekh Alawi Al-Maliki itu. Sedangkan ulama yang menguasai mazhab selain mazhab Hambali, kebanyakannya bukan warga Saudi. Sehingga mazhab yang lain, jadi tanpa sengaja agak tersingkir oleh program Saudisasi pihak kerajaan. Seiring dengan berjalannya waktu, maka jadilah mazhab yang berkembang secara resmi di Saudi, hanya mazhab Hambali saja. Hanya saja yang sedikit agak mengganggu, adalah banyak kitab-kitab terjemahan dari Saudi yang diterbitkan di negeri kita. Kalau kitab tentang pelajaran bahasa Arab sih tidak mengapa, namun ketika kitab-kitab itu sudah masuk di ranah ilmu fikih, apalagi kalau kitab terkait akidah yang diterjemahkan, maka akan semakin runyam saja. Sayangnya buku-buku mereka seolah menyerang secara telak dan terbuka, serta secara terang-terangan di siang bolong. Buku-buku itu kemudian jadi rujukan para ustadz yang belajar agamanya di Saudi. Mereka pulang, lalu mendirikan berbagai ma'had, pesantren, sekolah, radio, TV, majalah, situs online, dan berbagai konten video di medsos. Isinya apalagi, kalau bukan perpanjangan tangan dari dakwah di Saudi. Cocok untuk masyarakat Saudi yang semazhab, tapi memicu keresahan kalau diimpor bulat-bulat di sini. Dengan dalih, ini masih murni dari Nabi, siapa yang menolak Nabi, siapkan tempat duduknya di neraka bersama setan-setan jahanam. Ah sudahlah.